Dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau mengatakan apakah tukang sihir kafir? Tergantung. Lamun sihirnya pakai bantuan jin dan syaitan, jelas kafir. Lagu kalau sihirnya pakai ramuan-ramuan, ya, itu kafir atau tidak? Tidak. Ada ke sihir ngadu ramuan? Toy. Jadi tidak kafir kalau pakai ramuan. Tapi pakai bantuan jin kafir. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, tidak berbuat sihir. Walakinnas syayatin, tetapi syaitan-syaitan itulah kafaru yang kafir. Gara-gara apa? Yu'allimunan nasa sihr, gara-gara mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Subhanallah, sihir ini yang membuat orang kafir bukan hanya melakukannya, mengajarkannya dan belajar itu bisa membuat kafir. Sekedar belajar, maka dia dah penasaran li ilmu sihir ni. Dengumbek yang kuna sihir ni, dia tulak gawi ia sekedar terbelajar. Ini bahaya ini, bahaya, ya, bahaya. Jadi para ulama mengatakan sihir ini sebelum melakukannya itu membuat kafir, mempelajarinya sudah membuat kafir. Sekedar belajar, Allah musta'an. Jadi syaitan-syaitan itu yang kafir karena ngajar sihir kepada manusia. Wa ma unzila, dan mereka syaitan-syaitan itu mengajarkan ma apa unzila yang telah diturunkan alal malakain kepada dua malaikat. Bi Babil, dua malaikat yang diturunkan di Babil. Babil ini Babilonia, sopok kota di negeri Irak. Arak le Irak, sebuah kota namanya kota Babilonia. Kota Babilonia, ya, di Irak itu. Nah, Allah pernah menurunkan dua malaikat di sana, Harut wa Marut. Namanya malaikat Harut, si kedua Marut. Baik. Malaikat ini diturunkan bawa sihir. La ilaha illallah. Ulama kita tentang Harut dan Marut ini berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan Harut dan Marut ini aslinya dua malaikat lagu yang membangkang. Yang membangkang. Kemudian Allah turunkan mereka ke bumi, diusir dari langit, diturunkan ke bumi, kemudian di bumi mereka mengajarkan sihir. Para ulama si berpendapat seperti ini. Ya. Malaikat Harut dan Marut kata mereka dua malaikat yang membangkang, kata sebagian ulama. Gara-gara yang membangkang, Allah kutuk mereka, turunkan dari langit ke bumi, kemudian di bumi mereka menjadi pengajar sihir. Balagu pendapat ini yang lemah. Pendapat ini dia lemah. Kenapa jemaah sekalian? Ini tidak sesuai dengan sifat malaikat. Selapu dah ngapal ayat Al-Quran tentang sifat malaikat, la ya'sunallah ma amarahum, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dek narak ceritana malaikat maksiat, dek narak. Dek narak ceritana. Makanya pendapat yang mengatakan betul, banyak ulama tafsir menyebutkan ini, banyak. Ya. Belagu jemaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah, beliau mengatakan syai'u'atul fi'li atau syai'u'atu al-amri la yadullu ala jawazihi atau sihhatih. Ya, sesuatu ketika dikerjakan oleh banyak orang atau dipegang oleh banyak orang belum tentu dia benar. Itu kata beliau. Nah, begitu pula dengan ini. Ilwe ulama ta, dengan segala hormat kepada ulama ta, banyak mereka berpendapat Harut Marut ini dua malaikat yang membangkang. Ya durhaka timpa Allah. Ya sesuai ke sifat malaikat ini.
Tidak sesuai. Makanya yang benar kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan ulama lainnya, yang benar, mereka ini dua malaikat yang sengaja Allah turunkan untuk membawa sihir. Ya, Allah Subhanahu wa taala sengaja turunkan mereka untuk mengajar sihir kepada manusia, fitnatan, sebagai ujian bagi manusia. Jadi ujian. Pada misal Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis untuk menggoda anak Adam, anak manusia. Tatkala iblis akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ngendang izin, ya Allah, izinkan saya hidup panjang umur supaya saya menggoda manusia. Apa kata Allah? Silahkan. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah katakan, wastabziz man istata'ta minhum bisautik. Silahkan engkau sesatkan manusia semampumu, bisautik, pakai suaramu. Kalau engkau bisa menyesatkan manusia pakai suaramu, wahai iblis, silahkan sesatkan. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud suara iblis di sini adalah al-ghina, nyanyian. Sampai Allah izinkan dia. Ya. Ini izin yang baik atau tidak? Tidak. Ini yang disebut oleh para ulama dengan sebutan al-idznul kauni. Apa itu izin kauni, jamaah sekalian? Allah mengizinkan sesuatu terjadi padahal Allah tidak menyukainya. Kenapa? Fitnatan, jadi ujian. Balamun dek narak ujian, bandek narak isi neraka. Ya. Berharap kita selapuk tata surga, balagu masa neraka akan kosong. Hah? Kalau neraka kosong, berarti sia-sia Allah menciptakannya. Sedangkan tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan apapun sia-sia. Tetap neraka harus arah isinya. Belagu mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Lagu tetap neraka ini harus ada isinya. Harus ada. Taib. Bahkan disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah dalam kitab beliau Syarhu A'lami Sunnatil Mansyurah, beliau mengatakan, ya luian penduduk neraka ketimbang penduduk surga. Sampai jamaah sekalian, nanti di antara penduduk surga itu ada yang Allah ciptakan langsung saat itu. Paham tidak? Jadi manusia siara di dunia, manusia yang ada di dunia masuk surga, masuk surga. Sebagiannya masuk surga. Lagu ternyata masih banyak di surga itu tempat yang kosong. Masih luwe tempat yang kosong di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian makhluk untuk mendudukinya, untuk menempatinya. Berarti ya luwe isi neraka. Nah, inilah dia fungsi dari izin kauni namanya. Apa namanya jemaah sekalian? Izin kauni. Apa itu izin kauni? Allah mengizinkan terjadinya beberapa perkara padahal Allah tidak suka. Cuman kenapa Allah izinkan? Karena sebagai ujian bagi manusia. Ya, ujian. Baik. Ada namanya izin syar'i. Apa itu izin syar'i? Allah mengizinkan terjadi perkara-perkara yang bagus yang Allah sukai. Baik. Ini dia. Jelas ini? Kita lanjutkan. Jadi malaikat Harut dan Marut ini memang Allah turunkan sengaja. Jadi apa? Ujian. Nanti pelunggu akan lihat ucapan mereka. Dan ini menunjukkan matinya mereka, taatnya mereka dua malaikat ini. Disuruh turun bawa sihir, mati mereka. Mati. Makanya Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah, beliau pernah mengatakan, kenapa kita tidak boleh berbuat syirik? Kenapa? Antum baca ayat Al-Quran tentang syirik, banyak Allah sebutkan, ma anzalallahu biha min sultan. Mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak pernah izinkan.
Seandainya Allah izinkan kita ngendeng dengan mati, kita akan ngendeng dengan mati. Tapi Allah tidak pernah izinkan. Itu bentuk matinya kita. Seandainya. Ya. Makanya pelungguh lihat, malaikat pernah sujud kepada selain Allah. Siapa itu? Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah yang merintahkan. Dendek temarak dengan tasawuf. No? Orang tasawuf mengatakan makhluk yang paling sempurna tauhidnya iblis katanya. Ini pelungguh bisa lihat dalam kitab. Makhluk si paling sempurna tauhidnya iblis. Kenapa? Karena tatkala Allah menguji malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Adam ini selain Allah. Selaput malaikat gagal katanya. Kecuali iblis yang lolos ujian. Kenapa? Tidak mau sujud. La ilallah. Angka makhluk yang paling sempurna tauhidnya iblis. Menurut sebagian manusia. Padahal coba lanjutan ayatnya, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba, dia enggan, wastakbara, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis itu kafir. Masa makhluk yang kafir dikatakan paling sempurna tauhidnya? Baik. Jadi degita mati malaikat ini, Allah suruh sujud kepada selainnya yaitu Adam, sujud penghormatan, mau mereka? Seandainya arak dalil si nyuruh kita ngendeng dengan mati, kita akan ngendeng lagu arak kan? Di nara pengumbian kun tagin ngendeng, sedangkan tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dia jemaah sekalian. Subhanallah, matinya dua malaikat ini, Harut dan Marut. Berarti sekali lagi Harut Marut ini malaikat pembangkang atau malaikat mati? Ya mati malaikat sedua ini. Ya mati. Harut dan Marut. Dan ini yang harus kita yakini, kata Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Tidak sesuai dengan sifat malaikat ketika mengatakan malaikat Harut dan Marut sebagai malaikat pembangkang. Tidak sesuai. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya, keduanya Harut dan Marut, tidaklah keduanya mengajarkan, tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin, seorang pun. Datang manusia ini kepada malaikat Harut dan Marut ini yang turun di Babilonia, kota yang ada di negeri Irak. Datang setiap kali arak dengan datang untuk belajar, maka keduanya selalu mengatakan hatta yaqula, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini ujian. Kami ini ujian. Fala takfur, maka jangan engkau kafir. Maksudnya jangan belajar. Jangan belajar. Dendek dah belajar, kami ini ujian. Balagun dek mele muridnya ya bengkeng nih. Muridnya yang enggak mau ini. Tetap dia mau belajar. Ya subhanallah. Angkat jemaah sekalian, yang ngombe sifat manusia ini yang diperintahkan sering dilanggar, sering ditinggalkan, yang dilarang justru sering dilakukan. Nengka iklan-iklan toko no ya beda. Ya, misalkan tokonya di sebelah kiri, apa kata dia? Jangan lihat ke kiri kata. Begitu itu. Kalau dulu lain iklannya, lihat toko, lihat ke kiri. Toko ini sekarang beda iklannya, jangan lihat ke kiri. Nah, itu tahu penasaran yang ngombe ke kiri ini. Memang yang ngenu tabiat manusia ini. Seperti itu tabiat mereka. Disuruh, pas disuruh toko bangunan di belakang dengan begitu, los dah gini. Pas sekarang dipasang jangan lihat ke kiri. Langsung dia ke kiri. Wah, dan kita iklan itu. Ya duit nak jawab sekalian. Ya duit. Baik. Malaikat ini mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini ujian. Fala takfur, maka jangan kalian kafir. Jangan belajar ini. Sekali lagi menunjukkan bahwa belajar sihir ini apa? Kekufuran. Selanjutnya, fayata'allamuna minhuma. Fayata'allamun, ternyata mereka tetap belajar. Minhuma, dari keduanya. Apa yang mereka pelajari? Ma, sesuatu
yufarrikuna, sesuatu yang mereka gunakan untuk memisah bihi bainal mar'i, antara seorang suami wa zaujihi, dan istrinya. Itu yang mereka pelajari. Mereka mempelajari sebuah ilmu untuk memisah antara suami dan istri, dan ini salah satu tujuan sihir. Ada sihir namanya sihru as-saraf. Pelungguh baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Pembatal Islam yang ketujuh yang beliau sebut adalah as-sihir. Lalu beliau mengatakan minhus saraf wal atab. Di antara jenis sihir ada namanya sihir saraf. Apa sihir saraf ini jamaah sekalian? Lamun bahasan tiang lek timu semeri. Apa bahasa Anda? Semeri. Simia dengan gedek. Semama tiba-tiba gedek kepada istrinya, istri tiba-tiba gedek kepada semamaknya. Ndara alasan yang jelas. Lagu lamun senina ada gedek le ida gara-gara dengan yang poligami, jelas ini. Ndek na sihir ini. Lah ya kena sihir ada ini kata. Ndek ini. Ya jelas alasannya ini. Lagu ini ndek nara alasan sama sekali, ndara alasan jelas. Tiba-tiba seninanya benci kepada dia atau dia benci kepada seninanya. Ini namanya sihir saraf, semeri. Semeri. Dan ini salah satu tujuan besar dari sihir. Kenapa? Pelungguh sudah pahami. Di antara perkara yang paling disenangi oleh iblis adalah terjadinya perceraian. Ya si paling temenang si iblis. Terjadinya perceraian. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis dia meletakkan arasnya. Aras itu singgasana. Aras dalam bahasa Arab artinya singgasana. Iblis meletakkan arasnya, singgasananya di atas laut. Dia ingin meniru aras Allah. Karena aras Allah ini di atas apa jemaah sekalian? Atas air. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa kana arshuhu 'alal ma, aras Allah di atas air. Maka iblis ini dia niru aras Allah, dia letakkan arasnya, singgasananya di atas air laut. Thumma yab'athu sarayah. Kemudian setiap hari dia kirim pasukannya untuk goda manusia. Nanti pasukan yang dikirim ini akan pulang ngelapor. Yang satu mengatakan, saya telah berhasil membuat dia jatuh dalam dosa ini. Iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an, engkau belum melakukan apapun. Biasa singgawe ini. Ya, tidak istimewa ini. Datang pasukan si kedua, saya tidak meninggalkan dia sampai dia berbuat dosa ini. Biasa. Sampai akhirnya datang pasukan iblis yang terakhir mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Saya tidak meninggalkan dia sampai saya jadikan dia cerai dengan istrinya. Thumma yudni. Iblis mengatakan, sini mendekat. Setelah mendekat, iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau prajurit terbaik. Angka, ia sinda menangna si iblis ini perceraian yang tidak ada sebabnya. Makanya ibu-ibu, dende girang lalu ngendang cerai. Gara-gara masalah sekedi, uleang aku. Ya. Toib. Mbak timpak dengan ulik balinda atau dengan ulu ini. Jangan. Nabi SAW bersabda, al-mukhtali'at, wanita-wanita yang suka minta cerai, hunnal munafiqat, mereka wanita-wanita munafik. Nabi SAW bersabda seperti itu. Wanita-wanita yang suka minta cerai, hunnal munafiqat, wanita munafik. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin. Wanita mana saja minta cerai kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang syar'i. Ndara alasan si jelas. Faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram dia mencium bau surga, kata Nabi SAW. Kedemenan iblis ini, kecuali kalau ada sebab yang syar'i.
Ya, ada sebab syar'i maka boleh. Ya, baik. Jadi mereka belajar minhuma dari Harut dan Marut ma yufarrikun, ilmu untuk memecah belah bainal mar'i wa zawji, antara seorang suami dengan istrinya. Tapi ingat jemaah sekalian, yang ngumbe-ngumbe bahayanya sihir ini. Bagaimanapun bahayanya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kabar gembira untuk kita. Subhanallah. Setelah Allah menjelaskan tentang bahaya sihir ini, bisa menjadikan pecah suami istri, putus suami istri. Setelah itu Allah memberikan kabar gembira. Wa ma hum, tetapi mereka di sini tukang sihir. Mereka tukang sihir itu tidak bisa bidorin, memberikan mudarat, tidak bisa memberikan mudarat, memberikan bahaya min ahadin bihi min ahadin, kepada siapapun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Angka jemaah sekalian, kalau ingin selamat dari sihir, minta perlindungan kepada Allah, karena sihir itu tidak mempan kecuali Allah izinkan. Kecuali Allah izinkan. Uleang diri kita timpa Allah Subhanahu wa taala, sandarang diri kita timpa Allah, maka sihir apapun insyaallah tidak akan mempan. Kenapa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tukang sihir tidak bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Ya. Amalkan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aman kita. Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, begitu pula diceritakan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala tentang, nah ini pernah tiang sampaikan, tiang ulangi lagi, tentang seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki. Ada sopok dengan Nina dilamar oleh seorang laki-laki. Lagu yang ngumbe ke masalahnya sehingga perempuan ini dia tolak lamaran laki-laki itu. Merengkat sebagian kanak bajang, cinta ditolak, dukun bertindak katanya. Berlangsung dia main dukun ini, langsung dia cari tukang sihir, dia bawa foto perempuan itu, dia katakan kepada tukang sihir itu, tolong sihirkan saya perempuan ini, dia sakit angan, sihirkan saya. Apa kata tukang sihir itu? Baik, silahkan datang lagi setelah 1 minggu. Ceritakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau salah seorang ulama kita yang sudah tua di zaman ini. Beliau ya seangkatan sepertinya dengan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ulama besar di Madinah. Baik. Datang lagi setelah 1 minggu, kata tukang sihir, untuk melihat hasilnya. Setelah 1 minggu datang pemuda ini, bagaimana? Kata tukang sihir ini, sudah berbagai macam cara saya gunakan nyihir dia, tidak tembus-tembus. Tidak tembus-tembus. Silahkan pergi ke tukang sihir yang ini, disebut namanya, karena sihir dia lebih hebat dari sihir saya. Pergi. Ya, peta si lebih hebat. Baik. Kan tukang sihir ini kan ada tukang sihir level lokal, si kedua nasional, si ketelu internasional, bahkan ada level kampung. Baik. Pergilah ke tukang sihir ini, sihirnya lebih tinggi dari saya. Pergi dia. Pada ungkatnya, tolong sihirkan saya. Tukang sihir yang kedua sama ucapannya. Datang lagi setelah 1 minggu, kita lihat hasilnya. Setelah 1 minggu datang lagi. Sudah berbagai macam cara saya lakukan, tidak tembus-tembus. Gak bisa tembus. Coba pergilah ke tukang sihir nomor 3 ini. Sebut namanya. Dia lebih hebat daripada saya. Datang. Pada jemaah sekalian, silahkan datang setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu datang tidak ada hasilnya. Apa kata tukang sihir yang ketiga?
saya tidak menyarankanmu untuk mencari tukang sihir yang lain. Dendek dapat tukang sihir si lain Malik. Dendek kenapa? Siapapun yang menyihir perempuan ini tidak bisa. Tidak bisa. Tidak lelah-lelahang diri dah. Tidak perlu mencari tukang sihir lagi. Kenapa? Tidak bisa ini. Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah beliau mengatakan, ternyata ketika ditelusuri, perempuan ini dia selalu membaca surah Al-Baqarah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'u surat Al-Baqarah, daripada baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, membaca surah Al-Baqarah itu berkah. Membaca surah Al-Baqarah itu berkah. Wa tarkaha hasarah, sedangkan meninggalkannya kerugian. Wala yastati'uhal batalah, dan surah Al-Baqarah tidak bisa dilawan oleh para penyihir, kata Nabi. Jadi uliang berdiri tertimpa Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya aman insyaallah. Kenapa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yata'allamun, dan mereka mempelajari ma yadurruhum, apa yang mudarat bagi mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Dari sini para ulama mengatakan ilmu sihir ini murni ilmu yang mudarat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Mudarat. Karena jemaah sekalian, ada terkadang sesuatu itu dia punya manfaat, kadang ada manfaatnya, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala padahal ada manfaatnya. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Ya ada manfaatnya lagu tetap dilarang oleh Allah karena mudaratnya lebih besar. Contoh misalkan judi dan khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun, katakan wahai Rasul kepada yang bertanya itu, fihima itsmun, li dalam khamr, li dalam judi ada dosa. Wa manafi'u linnas, tetapi qul fihima itsmun kabirun, di dalamnya ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi ada manfaat bagi manusia. Ya masih ada manfaatnya khamr ini. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara manfaatnya adalah membuat tubuh hangat. Ya. Kemudian juga kita tidak tahu, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan khamr ini bisa menajamkan pikiran. Jadi kita coba-coba nih. Lah sekat jati tiang hafal katanya. Tiang ingin tajamkan dulu. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di antara manfaatnya menghangatkan badan, kemudian juga menajamkan pikiran, manfaat khamr. Baik, manfaat judi misalkan kalau menang ya, bisa pakai bayar cicilan motor. Lamun menang, ya. Lamun kalah, ya, luar biasa parahnya. Ada manfaatnya, tapi kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Lanjutkan ayatnya, wa ismuhuma, dosa keduanya akbaru min naf'ihima, lebih besar dari manfaatnya, makanya dilarang. Jadi ada beberapa perkara punya manfaat tetapi mudaratnya lebih besar. Lamun sihir ini tidak ada manfaatnya, ya murni mudarat, madarratun mahdhah kata para ulama, mudarat murni, berjelas akan dilarang. Kalau yang punya manfaat tetapi mudaratnya lebih besar, itu saja dilarang, apalagi yang mudaratnya 100% tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi mereka itu mempelajari ma yadurruhum, apa yang memudaratkan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi tukang sihir itu juga dia mudarat. Dia tenang hidupnya, mudarat. Ya. Lagu tetap dia kerjakan. Kemudian Allah katakan walaqad alimu, walaqad, dan sungguh alimu, sebenarnya mereka tukang sihir, alimu mereka tahu,
Mereka sudah tahu. Laman ishtarah, siapa saja yang membeli sihir, malahu, maka dia tidak akan mendapatkan fil akhirati, di akhirat nanti, min khalaq, bagian apapun. Dia tidak akan dapat jatah apapun di akhirat nanti. Mereka sudah tahu ini. Lagu tetap dorongan hawa nafsu, no, jemaah sekalian. Makanya ulama kita mengatakan di antara sebab terjadinya sihir, kenapa orang melakukan sihir padahal sihir ini jelas-jelas mudarat, 100% mudarat. Kenapa? Si pertama karena dorongan dunia. Dorongan dunia, cinta dunia. Ya. Si kedua karena hasad. Biasalah mun wah kedung cinta dunia maka akan muncul hasad. Asal mau dengar cerita bahwasanya tetangganya ini beli mobil baru, jemaah sakit tetangganya sudah. Subhanallah, tidak tenang. Ya. Mereka punya prinsip pada sakit katanya. La ilaha illallah. Ini mereka tahu sebenarnya, akan tetapi apa? Dorongan dunia. Ngejar harta, ada si ngejar jabatan. Ya, ngejar jabatan, angka ngendang maaf. Sering sekali di zaman-zaman ketika orang sedang mengejar jabatan ini, dukun-dukun ini laris dia. Dia dengan oke. Laris dia. Kenapa? Dorongan dunia. Ingin dapat ini pergi ke dukun, ingin dapat itu pergi ke dukun, dapat ini pergi ke dukun. Sebenarnya mereka tahu, walaqad alimu, mereka tahu. Laman ishtarah, siapa yang membeli sihir, malahu fil akhirah, di akhirat dia tidak akan dapat min khalaq, jatah apapun. Ini menunjukkan dia kafir, karena orang yang tidak dapat jatah di akhirat itu hanya orang kafir. Ulama mengatakan dengan kafir kalau mereka melakukan kebaikan di dunia, ada dengan kafir ya bersedekah misalkan, ada dengan kafir ya nyumbang. Ada masjid di Batam layak jemaah sekalian. Sang 70% bangunan masjid ini sumbangan lekan dengan Kristen. Ada orang Kristen di sampingnya. Ada orang Kristen di sampingnya. Tetap dia nyumbang. Datang dia ke pengurus masjid. Apa kebutuhannya Bapak? Semen. Datang sudah. Pas ditanya, kenapa pelungguh selalu nyumbang? Kenapa engkau selalu nyumbang tetapi tidak mau masuk Islam? Kata dia, saya nyumbang karena saya senang dengar azan katanya. Ya baik kedengarannya azan ini. Kenapa tidak masuk? Oh belum bisa katanya, belum bisa masuk. Jadi bagaimana kalau orang kafir seperti ini, dia melakukan kebaikan di dunia? Para ulama mengatakan Allah berikan dia balasan di dunia. Dikasih sehat, rezekinya diperluas oleh Allah, lagu laun di hari kiamat tidak ada lagi jatahnya. Tidak ada lagi jatahnya, hanya orang kafir yang tidak dapat jatah di akhirat. Dan dalam ayat ini Allah katakan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tukang sihir itu tahu kalau mereka beli sihir itu mereka tidak akan dapat jatah apapun di akhirat. Berarti kafir. Subhanallah. Belum gue lihat di sini Allah mengatakan laman ishtarah, siapa yang membeli sihir. Ya. Berarti tukang sihir ini mereka bayar kepada jin dan syaitan. Mereka bayar. Dan bayaran paling besar yang diminta oleh jin dan syaitan adalah agamanya tukang sihir ini. Lepaskan akidahmu, lepaskan agamamu. Itu bayaran yang diminta. Ya. Pernah tiang ceritakan kepada antum, tiang tambahkan sedikit saja. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas itu. Dalam kajian beliau tentang Kitabut Tauhid, ketika beliau membahas tentang babus sihir, bab tentang sihir. Di antara sihir kan ada sihir pesugihan. Apa bahasa anda sihir pesugihan? Pesugihan sudah ya? Sihir pesugihan. Syekh Abdul Razak bercerita, kata beliau, saya diceritakan oleh orang yang jujur. Syekh Abdul Razak juga dapat cerita ini, dan yang menceritakan beliau ini orang yang jujur insyaallah. Apa kata orang tersebut? Syekh, saya punya tetangga
Tetangga saya ini tidak pernah kerja, lagu ia sugi. La ilaha illallah. Ya saling nginti doang ini. Nggak pernah kerja tetapi dia kaya, dia sugi. Kerja tidak pernah, kemudian dia juga tidak pernah saya ketahui dapat warisan. Kadang arak dengan tidak bekerja lagu sugi. Kenapa dapat warisan? Lagu ini dapat warisan tidak, kerja tidak, karena sugi gati. Akhirnya saya sebagai manusia, saya juga ingin kaya. Saya datang kepada tetangga saya itu, Syekh. Dan tumben itu saya datang. Bertahun-tahun kami bertetangga tidak pernah saling datengin. Tumben itu, gara-gara apa? Melihat sugi. Ya luar biasa memang melihat sugi ini. Datang dia. Setelah dibukakan pintu, duduk. Tetangganya ini heran. Perlu apa? Tumben datang, perlu apa? Dia katakan, ngendeng maaf. Ya jangan tersinggung ya, saya meminta maaf. Engkau ini kan tidak pernah kerja. Kemudian setahu saya engkau tidak dapat warisan. Kenapa bisa kaya? Saya juga ingin kaya, kata dia. Langsung tetangganya ini mengatakan, betul engkau ingin kaya? Betul, saya ingin kaya. Dia mengatakan, mau engkau jalankan syarat-syaratnya? Ada syarat-syaratnya. Kata dia, mau, yang penting kaya, mau. Taib. Setelah itu tetangganya yang kaya ini masuk kamar. Tidak lama setelah itu dia keluar bawa kertas. Dia lipat kertasnya. Kata dia, sebelum saya serah ini, sekali lagi, mau engkau jalankan syarat-syaratnya? Kata dia, mau. Saya akan jalankan, yang penting sugi. Taib. Apa kata tetangganya itu? Di dalam kertas ini ada tulisan-tulisan. Besok bawa kertas ini ke pantai. Ketika matahari akan tenggelam, tatkala matahari akan tenggelam, baca tulisan di kertas ini. Dendek ada berketuan apa tulisannya? Ya. Baca tulisan ini ketika matahari akan tenggelam. Nanti engkau akan mendengar suara nanti. Akan terdengar suara nanti. Dan suara itu akan menyuruhmu melakukan sesuatu, engkau harus taat kepada perintahnya itu. Jelas ini? Baik. Syekh Abdul Razak mengatakan, teman ini dia berkata kepada saya, kata Syekh Abdul Razak, Syekh, saya ini mungkin bukan orang soleh, mungkin. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Meskipun saya tidak soleh, tetapi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu ini dari kecil saya tidak pernah tinggalkan. Baik. Setelah itu besoknya dia bawa kertas ini ke pantai. Nunggu matahari akan tenggelam. Dan ingat jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, matahari tenggelam di antara 2 tanduk syaitan. Matahari tenggelam di antara 2 tanduk syaitan. Mulai dia baca. Ya apa aja isin tulisan ini. Taib. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara. Apa kata suara tersebut? Kalau engkau ingin kaya, satu syaratnya, berhenti sholat. Makanya dia sebutkan, mungkin saya tidak soleh Syekh, tapi yang namanya sholat saya tidak pernah tinggalkan. Kalau engkau ingin kaya, itu saja syaratnya, tinggalkan sholat, berhenti sholat. Apa kata dia? Langsung saya buang kertas itu. Kenapa? Dia minta sesuatu yang tidak pernah saya tinggalkan. Lamun si lain nendang dia sadik tiang dia. Belagu ini sholat ini. Alhamdulillah itu yang diminta. Akhirnya dia tidak jadi. Coba si lain sang payu dia. Baik. Saya buang kertas itu, kata dia. Saya tidak mau menjalankan syarat seperti itu. Besoknya di pagi hari tiba-tiba pintu rumah saya diketuk. Wih, keras orang mengetuknya ini. Pas saya buka, tetangga saya yang kaya itu datang sambil marah-marah. Kenapa engkau tidak jalankan perintahnya? Padahal dia ini, dari mana dia tahu itu? Kata Syekh, inilah salah satu sihir pesugihan itu. Jadi, subhanallah jemaah sekalian.
bayaran yang diminta oleh oleh jin dan syaitan itu agama kita. Itu yang diminta. Lepas agama kita, baru mereka akan kasih. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa Tiang sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Bismillah. Allahu Akbar. Ada yang perlu ingin tanyakan? Sila. Malaikat. Taib. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Malaikat ini kan makhluk taat. Surga yang mana tempatnya? Surga dan neraka itu jamaah sekalian Allah persiapkan hanya untuk dua makhluk. Si pertama jin, si kedua manusia. Hanya itu. Ya, surga neraka. Sebagaimana firman Allah tentang neraka, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah persiapkan untuk neraka jahanam banyak dari manusia dan jin. Ya, sebagaimana neraka itu isinya jin dan manusia, maka surga juga jin dan manusia. Bahkan hewan pun di natama surga. Hewan pun indah di natama neraka. Surga neraka di. Ya. Nanti pada hari kiamat jamaah sekalian, lamun nara li dunia kambing yang punya tanduk tangge
dia melagak kambing yang tidak punya tangge, ya, kambing yang punya tanduk ini dia lagak kambing yang tidak punya tanduk, maka nanti pada hari kiamat akan dikisos oleh Allah. Begitu pula binatang-binatang selain, arak binatang nyakitin binatang selain akan dikisos. Selesai dikisos, maka mereka dijadikan tanah. Tatkala mereka menjadi tanah, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu orang kafir mengatakan, aduhai seandainya aku juga jadi tanah. Jadi surga neraka ini Allah jadikan untuk jin dan manusia. Ya, wallahu taala a'lam wa alam. Baik. Sudah tidak ada lagi. Sila, Bapak. La ilaha illallah. Kan salah doang gawe dari Bapak. Baik. Maka bahaya ini, ya. Lamun bahasan orang sekarang ngepreng namanya ini. Apa ini ngepreng ini? Ngepreng ini kita menjorain dengan. Ini bahaya ini. Di mana letak bahayanya? Letak bahayanya adalah dia meyakini sihir itu bisa, dia meyakini semir itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Lamun narak keyakinan seperti itu, bisa jatuh dalam syirik dia nanti. Bisa jatuh dalam syirik. Sehingga kita pun menjadi jalan orang jatuh dalam syirik. Yang bahaya ini. Jadi lamun narak dengan ngendeng senggeger dan nasihatinnya. Datejak ya, ajak dia belajar tauhid, ajak dia untuk mengenal bahwasanya ini syirik. Ya. Ini juga termasuk sihir senggeger ini. Sihir si pertama ada namanya sarab, semeri tadi, dan sihir yang kedua ada namanya atop. Atop ini bahasa kita senggeger, membuat orang senang sama kita, cinta sama kita. Ada yang seperti ini. Ya. Jadi dendek dah apa? Berbulan-bulan kan. Baik, Allah taala a'la wa alam. Masih harap Bapak, sila. Sila. Malaikat ia mau ke pahala. Malaikat ini ya butuh pahala ataukah tidak? Tidak. Malaikat itu memang Allah ciptakan seperti itu. Ya. Malaikat memang Allah ciptakan seperti itu. Lamun arak malaikat tapia untuk sujud, maka semenjak dia diciptakan, mulai dari setelah diciptakan sampai hari kiamat sujud terus, diuras-uras. Ya, memang seperti itu. Lamun arak malaikat diciptakan untuk ruku, kata para ulama, maka ia ruku dari selesai diciptakan sampai hari kiamat ruku terus. Si butuh pahala kita si butuh pahala. Naam. Baik. Jadi malaikat ini memang diciptakan seperti itu. Memang diciptakan seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nggih. Yang ngombe ini? Yeah. Yang ngombe? Ngitung? Hitung-hitungan nama? Yang ngombe hitung-hitungan nama? Senggeger? Cocok atau ndi?
Kan bro tiang mendengar ini. Jadi dayitong aranda si mama, dayitong aran si Nina, itu tahu dan kita cocok dah. La ilaha illallah. Ini namanya tatayyur yang seperti ini. Tatayyur, dan tatayyur itu syirik. Tatayyur itu syirik. Masih arak memang seperti ini jemaah sekalian. Lek sebagian tempat lamun arak kanak mama kanca kanak Nina akan menikah, maka yang laki-laki ini ditanya tanggal pira dah lahir. Terus si Nina tak ketuanin Malik tanggal pira lahir. Setelah dikasih tahu, yang laki mengatakan saya lahir tanggal sekian, yang perempuan mengatakan saya lahir tanggal sekian, apa katanya? Oh, nggak bisa kalian nikah. Kenapa? Dia nak cocok tanggal dah. Dia nak berdait bepada marah ini. Hitung-hitungan nama. Ini tatayyur, dan tatayyur itu syirik. Nabi SAW mengatakan innat tiyarata syirkun, innat tiyarata syirkun, innat tiyarata syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Darak kaitanna bahagia atau ndik bahagia anta gara-gara angka, gara-gara huruf, darak kaitanna. Ya. Subhanallah jemaah sekalian, tiang tutup. Seperti yang pernah kita sampaikan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau mengatakan orang yang paling bodoh adalah orang yang berbuat syirik. Dia narak dengan lebih bodoh daripada orang berbuat syirik. Sebagian orang punya keyakinan angka 13 angka sial, angka 13 angka sial. Angka 13 angka sial. Angka jemaah sekalian, lihat sebagian hotel no, hotel lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 10, lantai 11, lantai 12, langsung lantai 14. Dek narak tulisan lantai 13. Padahal setelah 12 pasti 13. Dekat dia tulis 12, 15, tetap 13 itu 13. Lagu ya muluk-muluk itu. Ya. Sebodoh-bodohnya kanak TK, kanak SD lamun deket tuanin setelah 12 berapa? Pasti 13 katanya. Pitroh itu, pitroh. Belagu syirik ini setelah 12 14 ditulis. La ilaha illallah. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada kaitannya. Nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian. Nggih. Surat Al-Baqarah itu sangat luas. Nggih. Yang mana intinya kita baca supaya semuanya supaya tidak sehingga. Baik. Surah Al-Baqarah, pertanyaan terakhir. Surah Al-Baqarah ini dia luas, dia panjang. Yang mana intinya Nabi SAW mengatakan Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran atau di dalam kaedah, di dalam kaedah para ulama mengatakan lamun arak sopuk kata ada alif lam di sana, Al-Baqarah ada alif lamna, bacalah surah Al-Baqarah, maka itu menunjukkan keseluruhan. Ya. Ndek kena berat Ustaz, upaknya ya beli. Ya. Upaknya beli selamat dari sihir. Mele dia upak beli, berpegawaiannya harus berat sekali. Ya. Kecuali kalau ada ininya, sama seperti yang bisa menyelamatkan dari Dajjal. Di antara sebabnya Nabi mengatakan siapa yang menghafalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Jelas beliau sebut 10 ayat. Balamun 10 ayat hafalkan surah Al-Kahfi, insyaallah cukup. Balagu dalam hadis ini dikatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah. Ya, bau sudah cicil ya, cicil ya. Nggih? Ndek sekali sebulan. Terus membaca jemaah sekalian. Baca Al-Qur'an secara umum, tetapi surah Al-Baqarah ini dia punya keistimewaan khusus. Wallahu alam, ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Dengan yang maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, Allah barik fikum.